Menurut data statistik, pada website CEO World, Indonesia menduduki urutan ke-31 dari 40 negara yang masyarakatnya paling banyak membaca buku. Dengan rata-rata membaca 5,91 buku per tahun, yang artinya kebanyakan dari kita menyelesaikan satu buah buku selama 2 bulan. Kalau kita rata-ratakan, sebuah buku punya 300 halaman, artinya setiap hari kita hanya membaca sebanyak 5 lembar. Karena penasaran, berapa sih waktu yang dihabiskan untuk baca 5 lembar buku? Akhirnya saya coba hitung berapa lama saya baca 5 lembar halaman dari buku ini. Dan ternyata saya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. 12 menit mungkin terlalu sedikit untuk waktu yang kita coba alokasikan dalam membaca buku. Jika dibandingkan dengan 5-8 jam umumnya waktu free time kita, dari 24 jam waktu yang kita punya dikurangi 8 jam untuk tidur dan 8 jam untuk bekerja atau beraktivitas yang berat. Padahal banyak manfaat dari membaca buku. Contohnya aktivitas membaca ternyata mengaktifkan banyak area baru pada otak kita. Membaca mampu mengurangi tingkat stres, dan salah satu manfaat utama membaca buku adalah memperluas pengetahuan kita. Di video ini saya mau share 7 trik sederhana yang membuat saya mencoba untuk bisa menyelesaikan minimal satu buku dalam 1 bulan. Dan saya yakin cara ini juga bisa kamu terapkan agar bisa lebih banyak membaca buku dan juga mengingat apa yang sudah kamu baca. Tips yang pertama yaitu membuat list buku. Saya menggunakan aplikasi Notion untuk mencatat dan membuat list buku yang mau saya baca dan beli. Tujuan saya dari membuat list buku ini yaitu agar membangun motivasi untuk mencari buku apa lagi yang kira-kira menarik. Dengan membuat list buku yang ingin dibaca dan ingin dibeli, membantu memotivasi kita untuk semakin sering ingin membaca dan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Satu tips membuat list buku yaitu mulailah dari topik yang kita suka. Sebenarnya memilih topik dan genre buku ini lebih ke selera. Biasanya saya memilih topik tertentu karena saya lagi ingin belajar sesuatu yang relate dengan hal yang lagi saya hadapi. Seperti baru-baru ini saya berkutat dengan buku non-fiksi yang berhubungan dengan finansial dan produktivitas. Karena alasannya simple, di finansial saya lagi mencoba lebih dalam lagi belajar gimana memanage uang, belajar kalau orang sukses itu dapat uangnya dari mana, terus di spending kemana, disimpannya gimana. Nah, untuk topik yang berhubungan dengan produktivitas, karena belakangan ini sepertinya saya merasa lagi banyak banget hal-hal yang dikerjain setiap hari, jadi sering merasa perlu belajar memanage waktu, menentukan prioritas, mencari cara agar lebih produktif dalam menyelesaikan hal-hal yang sedang dihadapi. Jadi butuh informasi seperti metode, guideline, dan hal lain yang berkaitan dengan meningkatkan level produktivitas saya. Intinya, kita perlu untuk list buku yang mau kita baca berdasarkan kebutuhan kita, minat kita, atau keingintahuan kita terhadap satu topik. Jadi kita semangat untuk membaca buku-buku yang memang kita ingin baca. Kedua, nggak harus baca sampai habis. Banyak dari kita yang berasumsi kalau kita beli buku, kita wajib baca buku itu sampai habis. Padahal mungkin setelah beberapa halaman kita baca, ternyata kita notice buku ini nggak menarik atau terlalu berbelit-belit. Mindset baca buku sampai menghabiskan semua halaman ini sangat perlu kita ubah. Contoh kasusnya juga sering kita alami sebagai komparasi, mungkin kamu nggak akan nonton film yang kamu nggak suka, kamu nggak akan nonton YouTube yang membuat kamu bosan atau nggak bermanfaat buat kamu. Jadi kenapa kamu harus memaksakan diri kamu untuk baca buku yang kamu merasa nggak excited untuk diteruskan membacanya? Nah, terkadang saat membaca sebuah buku bisa jadi hanya ada 3-4 chapter yang isinya bermanfaat. Selebihnya kebanyakan pengulangan dari chapter sebelumnya. Kalau kamu baca chapter 1 dan kamu dapat core message atau pesan yang tersirat dalam chapter tersebut, lalu lanjut ke chapter 2 dan baca sekilas ternyata isinya masih sama dengan chapter 1, kamu bisa skip chapter tersebut dan lanjut ke chapter 3. Kalau chapter 3 juga masih sama core message-nya, kamu boleh skip lagi. Ketika kamu membaca sebuah buku, bukan berarti kamu harus baca buku tersebut sampai habis. Karena pada kenyataannya nggak ada yang mengharuskan kamu dan memaksa kamu untuk benar-benar harus menyelesaikan sebuah buku. Contohnya, jika kamu sedang membaca buku lalu di tengah-tengah membaca, kamu mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kamu, atau kamu tiba-tiba merasa kok membaca buku ini kayaknya nggak ada manfaatnya, kamu boleh tinggalin buku tersebut dan move on ke buku yang lainnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu memaksakan membaca semua halaman buku yang kita nggak suka dari awal sampai akhir. Ini sangat membantu kita membuat membaca lebih banyak buku daripada stuck dengan satu buku yang dari awal kita nggak excited untuk membacanya. Yang ketiga, baca table of content. Biasanya ketika saya mau membaca buku, saya lihat dulu table of contentnya. Dan terkadang ada judul chapter tertentu yang bikin saya tertarik banget untuk langsung lompat ke chapter itu. Dan ini cukup menarik teman-teman, karena biasanya kalau ada chapter yang bikin saya tertarik, ini men-trigger saya buat baca ke chapter-chapter lainnya. Dan saya kadang membeli sebuah buku hanya untuk mencari suatu topik tertentu, mencari jawaban dari hal yang sedang saya pikirkan, dan membutuhkan kejelasan. Atau terkadang ketika sedang melihat buku di bookstore, tiba-tiba saya menjadi tertarik, atau penasaran pada satu judul chapter hanya karena judul chapter tersebut merupakan hal yang sangat baru buat saya. Jadi mungkin teman-teman ngerasain juga nih, kadang-kadang kita tuh beli buku bukan karena ingin baca semua chapternya. Bisa jadi sebagian besar dari isi buku sudah kita ketahui sebelumnya, dan kita hanya butuh tahu referensi baru atau mencari missing point dari satu hal tertentu.
hal yang masih buat kita penasaran, atau mungkin sekedar ingin tahu perspektif yang dihadirkan oleh si penulis buku lainnya dengan satu topik yang sama. Keempat, set your own pace. Sekarang banyak sekali yang berlomba-lomba untuk banyak-banyakan baca buku. Flexing baca buku. Oke, enggak. Jadi tadi ya, banyak-banyakan baca buku. Contohnya ada yang berhasil baca buku 100 buku setahun lah, 200 buku setahun. Nah, menurut riset, kebanyakan dari orang sukses membaca buku 52 buku dalam setahun. Jadi kita nggak perlu FOMO dengan orang lain yang sudah banyak banget baca bukunya. Karena bisa jadi mereka punya banyak waktu luang untuk membaca buku atau tidak ada aktivitas lain yang harus mereka kerjakan. Atau hanya sekedar baca tanpa memahami isi bukunya. Lebih baik kita membaca lebih sedikit buku dan mungkin berulang-ulang agar kita dapat mengambil esensi atau merangkum hal penting dalam buku tersebut untuk bisa kita implementasikan di kehidupan nyata kita. Coba deh temuin fasenya teman-teman. Misalnya target kamu bisa baca buku satu buku dalam 2 minggu, coba konsisten dengan target tersebut dan perlahan tingkatkan lagi fasenya. Misalnya menjadi 1 buku 1 minggu. Temukan nyamannya kamu dulu dengan fase yang bisa kamu jalani sekarang. Nggak usah terburu-buru. Nanti setelah cukup nyaman dengan aktivitas membaca buku, kamu bisa juga meningkatkan lagi fase-fasenya tersebut. Ini juga jadi salah satu strategi agar kita bisa cepat dan efektif dalam membaca buku, namun masih sesuai target waktu bacanya. Seperti orang-orang sukses tadi, baca buku 52 buku per tahun. Kelima, schedule reading. Kesulitan yang paling sering kita alami yaitu menentukan kapan waktu kita membaca buku. Terkadang kita tidak benar-benar mengalokasikan waktu untuk membaca. Ini yang menyebabkan kadang kita jadi tidak konsisten membangun habit membaca. Dan buku yang kita baca jadi nggak selesai-selesai dibacanya. Saat awal saya mencoba membangun habit membaca buku, saya cukup kesulitan untuk konsisten. Lalu saya coba eksperimen untuk membuat schedule reading. Saya coba set waktunya nggak lama, hanya sekitar 15 menit. Dan saya coba lakuin setiap hari di jam yang sama, yaitu pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang berat. Cara ini cukup efektif teman-teman. Setiap hari selalu ada halaman dari buku tersebut yang bisa saya selesaikan. Nah, sebaiknya kita tentukan schedule untuk membaca, boleh setiap hari atau beberapa hari sekali. Dan pastikan kamu memilih waktu tertentu agar bisa jadi habit kamu juga. Misalnya di pagi hari ketika kamu bangun tidur, sudah mandi, pikiran masih fresh, kamu bisa alokasin waktu 15-30 menit untuk baca. Dan mungkin bisa juga dikombin dengan habit yang sudah terbentuk. Contohnya saya biasanya ada coffee time di pagi hari. Saya coba masukkan habit membaca saat coffee time. Jadi nggak terlalu kesulitan untuk membangun habit baru dan mengalokasikan waktunya. Keenam, membaca dengan posisi duduk. Ada yang menyarankan untuk membaca sebelum tidur sebagai pengganti screen time. Ini saran yang bagus banget karena bisa mengurangi radiasi dari layar smartphone kita sebelum tidur. Tapi kebanyakan dari kita membaca bukunya sambil tiduran di tempat tidur. Ini yang menurut saya kurang tepat. Bukan cara yang efektif untuk membaca saat kita berada di posisi rebahan, karena saat rebahan tubuh kita sedang dikondisikan untuk tidur. Dengan membaca sebelum tidur dalam posisi rebahan, ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu kita akan menguap, mengantuk, lalu tertidur, atau bahkan kebalikannya, di saat tersebut tubuh kita merasa diperintahkan bahwa ini waktunya untuk membaca, bukan waktu tidur, walaupun kita sedang rebahan. Sehingga kita malah akan kesulitan untuk tidur karena kita mengkondisikan tubuh kita bukan untuk tidur. Dan yang paling berbahaya bisa saja ketika mengantuk, buku yang kita pegang sambil tiduran malah jatuh menimpa muka kita. Yang ada malah kita jadi cedera atau terluka. Sebaiknya cari spot yang nyaman untuk duduk seperti sofa atau tempat duduk yang membuat tubuh kita duduk dengan tegak ketika sedang membaca. Perlahan-lahan kita akan mengantuk namun dengan kondisi tubuh yang baik. Dan apa yang kita baca masih bisa terekam dalam memori otak kita. Dan kita juga ingat sudah sampai halaman berapa membaca bukunya. Ketujuh, baca buku dengan bahasa kita. Salah satu faktor kenapa kayaknya progres kita menyelesaikan sebuah buku sangat lambat adalah karena bahasa dari buku tersebut. Ketika kita baca sebuah buku, misalnya buku yang berbahasa Inggris, mungkin ada dari kita yang perlu sedikit waktu untuk memahami kalimat-kalimatnya. Belum lagi mungkin ada beberapa kosakata yang belum kita pahami artinya, dan perlu diterjemahkan terlebih dahulu. Tapi nggak semua orang juga mengalami hal ini ya. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang udah jago banget bahasa Inggrisnya, tentu nggak kesulitan buat membaca dengan cepat. Kebetulan bahasa Inggris saya biasa-biasa aja. Jadi yang saya rasakan ketika membaca buku dengan bahasa Indonesia dan membaca buku dengan bahasa Inggris, ada perbedaan yang cukup terasa. But I enjoy it. Lama-lama akan terbiasa. Sekalian menambah kosakata bahasa Inggrisnya saya. Jadi kalau kamu masih kesulitan menyelesaikan sebuah buku, bisa jadi bahasa dari buku tersebut jadi salah satu penghambat. Kamu bisa coba cari yang versi bahasanya lebih familiar dan memang bahasanya adalah bahasa yang kamu gunakan sehari-hari. Atau ya nikmati aja bukunya kalau memang tidak ada versi translate-nya ke bahasa kita. Sembari belajar kosakata baru dalam bahasa yang berbeda. Semoga dengan 7 tips yang ada di video ini bisa membantu teman-teman untuk mulai baca buku dan menyelesaikan target baca bukunya teman-teman. Kalau ada masukan atau tambahan tips lainnya, kalian bisa tulis di komen, dan jika tertarik dengan video-video lainnya, silahkan klik playlist di akhir video ini,
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan see you in next video.